refleksi. Sehingga nanti ketika pada waktunya kita sudah tidak asing lagi dengan sejumlah segudang permasalahan dalam dunia pendidikan. Dan pengawaslah menjadi quality assurance dan quality control. Menjadi penjamin mutu pendidikan dan menjadi pengendali pendidikan. Makanya menjadi seorang pengawas, saya katakan, tidaklah mudah. Perlu menambah ilmu dan wawasan tanpa henti. Jadi kalau pengawas itu harus haus kepada buku-buku baru, harus haus kepada perubahan. Karena yang saya rasakan dan sering saya mendengar dari teman-teman pengawas, kagetnya bukan main, merasa tertekan ketika kepala sekolah sudah lebih awal mendapatkan informasi sementara pengawas belum mendapatkan informasi. Sangat tertekan jiwa seorang pengawas ketika gurunya sudah terampil ya dalam mengolah data, dalam memanfaatkan teknologi. Pengawasnya belum bisa. Itu akan menjadi sebuah tekanan. Makanya pengawas harus memiliki multi intelijensi, multi keterampilan dan kecakapan. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi pengawas yang didambakan. Menjadi pengawas yang disambut dengan senyuman ketika dia datang ke sekolah. Nah, ini ada beberapa tugas pengawas muda ini. Nah, tadi ada 3 tingkatan pengawas itu, ya, jabatannya. Ada pengawas muda, ada pengawas madya, dan ada pengawas utama. Ya. Nah, tapi pangkatnya ada berubah ya, kayak kalau mulai 4C itu pengawas utama muda. Ya. Nanti pengawas utama madya dan pengawas utama ya sampai 4E ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui pengawas itu ya ketika nanti golongannya sampai ya 4D ke atas maka masa pensiunnya harus dipersiapkan menjadi 65 tahun ya. Karena pengawas diberikan peluang ya untuk menambah masa kerjanya 5 tahun sehingga pensiunnya sampai 65 tahun. Ya, ketika golongan pengawas itu sudah mencukupi, ya, bisa mengumpulkan angka kredit, ya, dari 4D sampai ke 4E. Ya. Jadi untuk pengawas muda, ini yang pertama adalah menyusun program pengawasan, ya, kemudian melaksanakan pembinaan guru, memantau 8 standar sama yang tadi, kemudian melaksanakan penilaian kinerja guru, ya, kemudian melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan, kemudian menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG, MGP, ya, MGP dan sejenisnya. Ini makanya Bapak Ibu yang bergabung di KKG, KKGA, MGMP itu adalah tanggung jawab pengawas dalam memberikan pembinaan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang aktif di MGMP atau di KKG itu harus selalu melakukan komunikasi dengan pengawas. Nah, kita juga tahu kegiatan KKG dan MGMP ini kenapa jarang diikuti oleh teman-teman guru, ya, kegiatannya secara rutin. Ini juga perlu dianalisis. Makanya ketika nanti jadi pengawas, kita harus berpikir kenapa ini? Oh, mungkin materinya kurang update, kurang inovatif, ya, masih materi-materi yang usang, yang masih lama. Nah, disitulah Bapak dan Ibu harus memulai, ya, harus memulai memikirkan bagaimana supaya materi-materi itu update, ya. Makanya pengawas itu browsingnya tuh gurunya itu harus luar biasa, ya, bukan hanya kepada materi-materi diklat yang diterima, tapi seorang pengawas itu juga harus punya guru dari Mbah Google,
dari senior, ya, dari pakar pendidikan. Dengan demikian, pengawas tidak akan pernah ketinggalan. Kemudian juga melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, kemudian mengevaluasi hasil pembinaan dan pelatihan profesional guru. Ya. Kemudian berikutnya, jadi tadi ada 8 khusus untuk pengawas muda. Nanti untuk pengawas madya itu ditambah 2, ya. Tadi ini sama, ini yang sampai 5-nya sama dari menyusun program itu wajib, ya. Makanya nanti di SKP pengawas, ya, itu harus minimal ya disesuaikan. Jadi cara membuat SKP-nya pun harus disesuaikan. Saya berada di posisi jabatan mana, ya, pangkat saya di mana, harus tahu pekerjaannya. Ya. Makanya tidak boleh pengawas muda, ya, membimbing penelitian tindakan kelas, ya. Nggak bisa. Ya. Kenapa? Belum ada kewajibannya. Tapi kalau secara profesional masih muda tapi ahli, ya, itu sebagai ya kemampuan tambahan sebenarnya, tambahan, dan itu boleh dilakukan. Tapi secara penilaian tidak bisa karena SIM-nya belum diperoleh. Baik, kemudian ini pengawas utama, ini makanya sama, ini ditambah 2 menjadi 12, ya. Jadi pada prinsipnya sama, ditambah lagi ini yang utama itu sampai 12, ya. Ini ya, ini tambahannya yang tadi saya sampaikan, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dan menyusun program sekolah. Ini juga ini seringkali nih, ya, kepala sekolah acuh, ya, tidak mengajak pengawas, atau si pengawasnya sendiri tidak pernah melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah dan sistem informasi dan manajemen. Ini adalah tugas pengawas. Jadi kalau pengawas tidak melakukan ini, waduh, atau tidak paham, ya. Makanya kenapa tadi saya katakan bahwa pengawas itu, ya, harus multi, ya, kompetensi, ya, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni. Karena kalau kita belum pernah mengalami ini, ketika kita jadi guru atau jadi kepala sekolah, tidak pernah melakukan penyusunan RKS, rencana kerja, pengawasan. Kalau kita belum tahu, belum punya pengalaman seperti ini, wah, kita akan ketinggalan. Karena itu Bapak Ibu guru harus bangga, harus bahagia. Ketika kepala sekolah kita, ya, seringkali menugaskan kepada kita, tolong Bu, dibantu ya menyusun RKS-nya. Tolong Bu, dibantu ya menyusun rencana kerjanya. Makanya seorang kepala sekolah yang bagus adalah kepala sekolah yang banyak membagi pekerjaan, ya, tidak sendiri. Begitu juga Bapak Ibu nanti ketika jadi pengawas, ya, jangan pelit dengan ilmu, ya, ilmu harus berbagi supaya nanti mana yang sudah, mana yang belum, dan kita bisa melakukan analisis. Karena di pengawasan itu dalam penyusunan program tahun ini kita harus memperhatikan program tahunan yang tahun kemarin. Ketika kita akan menyusun program kepengawasan tahun 2021, ya, berarti programnya dasarnya harus dari hasil kepengawasan tahun 2019. Kemudian yang 10, mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan guru, membimbing pengawas sekolah muda yang tadi saya katakan dan madya dalam melaksanakan tugas pokok, kemudian melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan pelatihan tindakan. Jadi untuk membimbing PTK itu pengawas apa itu? Pengawas utama, ya. Jadi pengawas muda hanya cukup sampai 8, pengawas madya sampai 10 tugasnya, dan pengawas utama ada sampai 12. Nah, karena itu kita tidak boleh nanti ketika kita tidak ada kewajibannya kita melakukan itu, ya. Makanya akhirnya banyak yang overlap, ya, banyak yang tidak dianggap. Kita
jadi pengawas juga harus tahu, kita jangan mentang-mentang sudah jadi pengawas, kita tidak bikin RPP-nya. Pengawas juga ada RPP-nya, ya, ada RKM-nya, ya, rencana kegiatan akademik apa, ya, supervisi manajemen apa, sasarannya siapa, kapan dilakukan, ya, metodenya apa. Bahkan saya sarankan kalau nanti Bapak Ibu sudah jadi pengawas, Bapak Ibu harus tahu, ya, visi misi sekolah yang dibina. Kenapa begitu? Karena pengawas pada dasarnya adalah menjadi ingarso, ingmadio, kan? Ingarso sungtolodo, ingmadio mangunkarso, tuturi handayan. Jadi pengawas harus menjadi fasilitator. Pengawas harus menjadi orang yang bisa membantu mewujudkan visi misi sekolah. Ya, makanya jangan memberikan materi-materi yang mereka sudah paham atau materi-materi yang tidak dibutuhkan. Makanya berbicaranya pengawas adalah berbicara edukatif. Komunikasinya pengawas komunikasi edukatif. Jadi harus berhati-hati. Dan ingatlah ketika kita 1 atau 2 kali saja kita melakukan kesalahan dalam kepengawasan, ya, mereka akan merekam jejak langkah kita. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya ya, dengan cara kita berdiskusi, kita akan lebih paham apa yang harus kita lakukan. Kalau begitu Pak, apa sih definisi pengawasan? Yang tadi sering saya katakan ada manajerial, ada akademik, ada penilaian. Apa sih sebetulnya definisi? Definisi kepengawasan ini adalah kegiatan profesional. Kata kunci adalah profesional. Profesional itu ahli, makanya namanya super. PC itu melihat, penglihatan yang super. Ya. Seorang pengawas itu tidak hanya mengumpulkan data, tapi harus mewujudkannya menjadi sebuah fakta. Pengawas itu tidak boleh terlalu latah, ya. Ketika mendapatkan informasi dari salah seorang, langsung diambil keputusan. Jadi pengawas itu harus bijaksana. Ketika mendapatkan informasi dari guru yang lain, dari teman kepala sekolah yang lain, jadikanlah sebuah data. Informasi awal, jadikanlah data 1. Informasi kedua, jadilah data kedua. Dan sampai data ketiga, dan selanjutnya. Tapi pengawas bukan berarti sebagai pengumpul sejumlah data atau informasi. Dia pun harus mampu mengeksekusi dan menjadikan sebuah fakta. Makanya kegiatan profesional pengawas sekolah dalam rangka membantu. Makanya bahasanya membantu guru, membantu kepala sekolah, membantu tenaga kependidikan. Ya. Dalam rangka apa? 1, meningkatkan mutu pembelajaran. Pengawas harus masuk di kelas, sekalipun tidak harus melihat guru dari mulai berdiri sampai akhir. Bisa saja Bapak Ibu menjadwalkan melihat guru bagaimana nih cara membuka pembelajaran. Apakah memenuhi 5 unsur atau tidak? Apakah guru waktu membuka pelajarannya mengkondisikan anak-anak dulu, nggak mengkondisikan kelas nggak? Apakah waktu guru membuka pembelajarannya menyampaikan tujuan pembelajaran? Tidak. Apakah guru waktu membuka pembelajarannya menyampaikan motivasi? Tidak. Apakah guru ketika membuka pembelajarannya mereka menyampaikan ruang lingkup materi? Tidak. Jadi harus tahu mutu pembelajaran yang bagus itu ada berapa. Cara membuka itu ada berapa komponen, berapa kegiatan yang harus dilakukan guru. Ketika kegiatan inti itu harus dimampu membedah itu pengawas itu. Mana pembelajaran yang betul-betul itu seperti apa? Bagaimana cara kegiatan akhir? Nah, seringkali banyak pengawas yang abai dalam hal itu. Makanya pengawas harus secara rutin berkomunikasi. Apalagi di SD, karena SD itu ada 1 korwil. Tahun ini oleh saya itu diminta setiap korwil itu
harus menyerahkan jadwal kepada Korwas, kemudian melaporkan hasil kegiatan. Makanya nanti Bapak Ibu kalau nanti juga Januari ya mudah-mudahan kalau kita tidak pandemi kita bisa tatap muka, kita bisa berlatih langsung ya. Sehingga saya ingin pengawas-pengawas muda yang datang ini, yang punya semangat tinggi ini ya, benar-benar tidak terkena virus negatif. Saya ingin ada energi positif dan mampu mempertahankan jabatan pengawas ini benar-benar yang sangat handal sekali dan dibutuhkan oleh teman-teman sekolah, teman-teman kepala sekolah dan ya. Kemudian efektivitas. Jadi definisi pengawasan ini bukan hanya membantu guru, kepala sekolah dan yang memberikan dalam rangka meningkatkan mutu, tapi efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Bapak Ibu harus tahu nanti ketentuan siswa atau peserta didik dalam satu kelas itu berapa. Kan kita tahu misalkan SD 28, SMP 32 orang. Itu ketentuan. Kita harus seringkali memberikan solusi. Jangan membiarkan kebiasaan buruk ya, sehingga pada akhirnya teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru tidak melakukan perubahan gara-gara pengawasnya abai terhadap ketentuan. Makanya ketentuan tadi saya sudah sampaikan, materi-materi diklat Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga akan dikenalkan dengan sejumlah peraturan, akan diberikan pemahaman tentang tupoksi dan etika, akan diberikan bekal tentang bagaimana cara melakukan supervisi manajerial, bagaimana supervisi akademik. Bapak Ibu juga akan dikasih tahu tentang bagaimana cara melakukan evaluasi dari mulai penyusunan instrumen, pengolahan sampai menarik kesimpulan. Karena pada prinsipnya menjadi pengawas itu yang harus dilakukan. Nah, makanya efektivitas pendidikan kepala nanti kita lihat berapa jam ya kewajiban guru, berapa lama ya murid di kelas belajar. Ini seringkali lupa ya, seringkali lupa. Saya masih ingat ketika perubahan 1 jam pembelajaran di SD itu adalah 35 menit. Maka kalau dibagi dari 37 jam setengah ya, kewajiban guru mengajar itu banyak yang jam 9 sudah pulang, jam 10 sudah pulang. Padahal ada satu lagi 35 menit itu plus. Banyak Bapak Ibu yang juga tidak tahu dan abai terhadap itu. Jadi kalau pembelajaran di SD itu adalah 35 menit plus 40% untuk melaksanakan pembelajaran tugas mandiri tersebut dan tugas mandiri tidak terstruktur. Itu jarang dilakukan. Jadi kalau 40% berarti 40% kali misalkan dalam satu harinya misalkan 7 jam. Jadi rata-rata dalam satu hari itu ada 2 jam. Berarti kalau dalam 1 minggu itu kurang lebih 14 jam. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu tahu bahwa di SD itu ada 40% ya yang harus dilakukan untuk melaksanakan tugas mandiri terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian Bapak dan Ibu, ini memang berkaitan dengan mutu adalah guru, kepala sekolah juga efektivitas penyelenggaraan karena dia yang bertanggung jawab. Ya. Baik, sekarang pengawasan akademik. Ini pengawasan akademik yang dilakukan, yang merupakan pengawasan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas. Ini ada 4 nih. 1 berkaitan dengan pemantauan. Berarti pengawas harus masuk ke kelas, memantau. Kemudian hasil pemantauan, temuannya harus disampaikan. Ada pembinaan. Ya. Makanya seorang pengawas tidak boleh mengumbar informasi tentang keburukan teman kepala sekolah. Mengumbar tentang keburukan dan kelemahan. Tapi pengawas justru harus memberikan alternatif solusi. Bagaimana caranya agar guru-guru ya bisa dibimbing oleh kita, bisa berubah tanpa menyakiti mereka.
Bahkan kalau perlu dalam kepengawasan, dalam pembinaan itu mereka tidak merasa bahwa mereka sedang dibina. Carilah strategi dan pendekatan yang bagus. Orang berubah, guru atau kepala sekolah berubah, boleh jadi karena keteladanan kita. Boleh jadi karena ilmu-ilmu yang kita berikan. Boleh jadi karena sentuhan-sentuhan kita. Kemudian berikutnya adalah bimbingan. Ini juga bimbingan dan latihan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Ini aspek wajib guru dan tugas pokok guru yang harus ditingkatkan melalui kompetensi pengawas, sekali lagi melalui pemantauan, yang kedua melalui pembinaan, kemudian yang ketiga melalui bimlat, dan melalui penilaian kinerja. Ini 4 saja, ya. Makanya harus dipersiapkan oleh kita. Baik, Bapak dan Ibu, ini pengawasan akademik yang tadi 4 itu, mulai dari pemantauan, pembinaan, bimlat, dan penilaian. Ini pemantauan ini adalah kegiatan pengawasan dalam mengetahui data dan informasi tentang pelaksanaan kesesuaian dan ketercapaian SKL. SI, standar proses dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi seorang pengawas itu harus tahu KKM-nya guru si A itu berapa sih untuk satu mata pelajaran. Kita cek, ya, kita cek udah tercapai atau belum. Makanya pengawas punya data setiap individu guru, setiap individu kepala sekolah, ya, berkaitan dengan akademiknya, berkaitan dengan manajerial. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan pembinaan. Pembinaan itu adalah kegiatan pengawasan dalam peningkatan kompetensi guru, binaan pada satuan pendidikan, sasaran pengawasan sesuai dengan kebutuhan guru yang bersangkutan. Ya. Jadi, materi pembinaan itu bisa hasil dari kepengawasan atau bisa halo. Ya, baik, lanjut. Pembinaan, materi-materi pembinaan bisa kita rumuskan hasil daripada pengawasan. Atau berdasarkan permintaan setelah kita memberikan instrumen. Jadi instrumen evaluasi diri tentang kompetensi. Kita kasihkan apa sih sebenarnya mereka. Kalau Bapak Ibu pengawas nanti tidak mampu menganalisis, tidak mampu mengidentifikasi, bisa kita menggunakan sejumlah instrumen melalui evaluasi diri. Apa sih mereka yang tidak tahu? Itu pembinaan. Kemudian BIMLAT, kegiatan pengawasan dalam meningkatkan kemampuan guru melaksanakan tugas pokok guru. Dibimbing tugasnya, tupoksi guru. Tupoksi guru itu harus tahu, pengawas harus tahu apa sih tugas guru itu. Makanya Bapak Ibu harus sering melakukan refleksi. Banyak yang nggak tahu tugas guru, padahal tugas guru satu menyusun perencanaan, dua melaksanakan program, ya, melakukan penilaian, menyusun program bimbingan dan penyuluhan, kan, ya, dan sebenarnya kurang lebih itu tugas guru itu kalau dihitung dalam perencanaan ada 10 buku, dalam pelaksanaan ada 7 buku, dan program tindak lanjut ada sekitar 5 buku. Jadi yang dibutuhkan rata-rata 13, 15, 18 sampai 20 buku. Harus tahu buku apa saja. Kalau pengawasnya tidak paham, ya, bagaimana cara menyusun program tahunan? Tidak paham bagaimana cara melakukan analisis, ya. Makanya Bapak dan Ibu jangan menganggap enteng untuk menjadi seorang pengawas. Ya, dalami lagi tupoksi guru kita. Kalau dari kepala sekolah, dalami lagi tupoksi kepengawasan kita. Ya, makanya ketika nanti masuk di lapangan menjadi seorang pengawas, kita sudah benar-benar profesional, baik dalam melaksanakan akademik ataupun manajerial. Kemudian berikutnya adalah penilaian. Ini kegiatan pengawasan dalam penilaian kinerja guru.
Nah, untuk pengawas, ya, pengawas itu harus melakukan penilaian kinerja terhadap guru dan yang paling utama adalah penilaian kinerja kepala sekolah dan atau guru. Artinya, untuk guru boleh dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, kita pun tidak bisa memaksakan. Ya, jadi pengawas yang paling pokok adalah melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, sementara untuk guru boleh dilakukan oleh kepala sekolah dan atau ketika diminta maka pengawas pun harus siap untuk memberikan bantuan kepada kepala sekolah untuk memberikan penilaian. Baik, kita masuk kepada pengawasan manajerial. Tadi akademik. Ini sama, ke manajerial itu ada pemantauan, ada pembinaan, ada bimlat, dan ada penilaian. Ini aspek pengolahan dan administrasi sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam mendukung terlaksana proses pembelajaran. Jadi, manajerial yang sasarannya adalah kepala sekolah, maka harus tahu apa sih sesungguhnya yang dibantu. Apa yang harus dibina, apa yang harus dibimlatkan, apa yang harus dinilai. Jadi seorang pengawas mampu menafsirkan bahwa supervisi manajerial ini adalah untuk melihat kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan dan mengadministrasikan semua yang ada kaitannya dengan administrasi sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah, ya, dalam mendukung terlaksana proses pembelajaran. Tetap pada akhirnya bersatu, ya. Jadi manajerial kepala sekolah pada akhirnya tetap bersatu. Baik, kemudian ini pengawasan manajerial. Pemantauan untuk manajerial ini adalah kegiatan untuk mengatur keterlaksanaan 8 standar dalam penyelenggaraan dan penemuan hambatan-hambatan. Kalau tadi pemantauan untuk supervisi akademik berkaitan dengan mutu pembelajarannya, kalau ini mengetahui keterlaksanaan semuanya. Karena seorang kepala sekolah itu bertanggung jawab kepada keterlaksanaan 8 standar. Nanti pengawas memilah, ya. Makanya kalau ada pengawas nanti Bapak Ibu tolong perbaiki. Datang ke sekolah hanya waktu monitoring THB. Ya. Hanya waktu ujian, hanya waktu UTS, ya, US. Itu tidak dibenarkan. Hadirnya pengawas ke sekolah memiliki tujuan utama berdasarkan pemantauan. Nah, diberikan pembinaan. Berdasarkan pemantauan diberikan bimlat. Berdasarkan pemantauan diberikan penilaian. Jadi pemantauan, pembinaan, bimlat dan penilaian ini, ya, itu dilakukan secara berangkai. Ya, makanya pembinaan kegiatan pengawasan dalam peningkatan kompetensi kepala sekolah dan teknik pada satuan pendidikan dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang bersama. Kemudian bimlat, kegiatan bimlat kepala sekolah dan pendik lainnya dalam pengelolaan sekolah. Kemudian penilaian kerja ini sama. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, calon pengawas kenali dari sekarang. Ini Bapak Ibu metrik berkaitan dengan pengelolaan tugas pokok pengawas sekolah, ya. Mulai daripada menyusun program, kemudian pelaksanaan, kemudian pelaporan pelaksanaan, evaluasi, kemudian pelaporan hasil evaluasi. Bisa dilihat, ya. Jadi itu siklus, ya, siklus tidak dipisahkan. Jadi penyusunan program dulu, pelaksanaan pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan hasil evaluasi. Ini memang perlu latihan khusus.
Pak Haji, Ini punten Pak ya, Haji. Mangga. Ya, Mungkin dari teman-teman ini dari Bapak Ibu Cawas ingin berdiskusi sekaligus mau boleh kenalan silakan. ya. Ya, Ini yang silakan. saya lihat yang raise hand ya, ini sebentar dulu nih. Ya, Ada silakan. sebentar, Pak ini ya, Pak Raden Sutisna ya. Ya, Mangga. Pak Raden mangga jika mau bertanya, ini sudah raise hand ini. Ya. Halo Pak Raden. Oh tidak ya. Oh kemungkinan salah kali Pak. Angkat ya. Ya, Bapak Ibu yang lain, oh Pak Lahar ya. Oh Pak Lahar. Yuk, silakan Pak Lahar. Baik Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapunten ya Pak. Mangga. Mau bertanya, terima kasih atas yang dipaparkan sama Bapak tadi. Intinya sih begini Pak, karena kita ini kan masih calon nih judulnya. Prinsip utama yang harus kita siapkan dalam rangka menuju ke diklat itu apa Pak? Karena kan nanti pasti prosesnya akan berjalan ya. Ketika kita sudah diklat pasti ada pengarahan lagi. Jadi apa yang penting yang harus kita siapkan menuju ke diklat nanti Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Lahar dari SMP, dari SD? Dari SMP Negeri 4 Cibinong Pak. Oke, terima kasih Pak Lahar ya. Sudah ingin segera didiklat ya. Yang harus disiapkan ya, kalau Bapak ingin ya, ini materi-materi diklat Pak sebetulnya. Jadi Bapak Ibu nanti ini adalah materi-materi diklat yang nanti Bapak Ibu akan akan didiklat materinya seperti ini. Dan nanti setelah selesai, kali ini kan hampir 2 minggu Pak Bapak Ibu nanti ya. Bapak Ibu nanti materi-materi yang dikuasai, apalagi kalau banyak LK, karena nanti akan banyak LK Pak Lahar ya. Jadi lembar kerja yang harus dilatih ya. Makanya kalau sekarang ini apa yang disiapkan ya, berkaitan dengan yang saya tadi, berkaitan dengan sejumlah peraturan Bapak Ibu supaya tidak aneh ya. Mulai PP, Permen, Permendikbud, Permendiknas itu berkaitan dengan kepengawasan akan diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tupoksi dan etika ya. Itu tupoksi dan etika juga akan diberikan ya. Saya ulangi, udah dicatat Pak Lahar? Satu berkaitan dengan sudah Pak, sudah. Ya, peraturan perundang-undangan ya Pak ya. Oke, peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengelolaan tupoksi dan etika yang sekarang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan ya, manajerial. Yang keempat, pengelolaan, pengawasan akademik. Kemudian yang keenam ya, kelima, evaluasi pendidikan. Kemudian yang keenam berkaitan dengan pengembangan profesi. Kemudian berkaitan dengan penilaian ya, kinerja ya, pengawasan. Plus nanti akan ditambah dengan LK-LK-nya karena setiap kegiatan akan ada LK-nya. Udah bisa dipahami yang harus disiapkan itu supaya nanti Bapak Ibu tidak kaget ya. Supaya Bapak Ibu tidak kaget sehingga materi-materinya sudah disiapkan oleh kita. Dan biasanya memang ada ya informasi terbaiknya siapa. Jadi kalau Pak Lahar ingin menjadi peserta terbaik ya dan dikenal ya, makanya dipersiapkan dari sekarang yang dibicarakan. Dan hari ini baru satu materi ya. Dan satu materi itu juga berapa jam itu sebetulnya yang harus dilakukan. 8 jam tentang ini ya. Nah karena itu yang 8 jam dibikin menjadi ya 2 jam ya untuk komunikasi sekarang. Oke itu aja Bapak Ibu ya tadi Pak Lahar, jadi ada yang harus dipersiapkan. Ada kurang lebih. Baik Pak, atur nuhun Pak. Ya. Silakan yang lain. Ya, ada lagi ini Bu Wulan ya yang sudah resen. Bu Wulan, mangga. Ada Bu Wulannya. Ini sudah resen. Oh ya, udah. Silakan dari Bu. mana Bu Wulan?
Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya dari SMP 1 Kemang, Ya, Awas SMP ya Pak ya. ya, ya. Ingin bertanya Pak, Punten, katanya untuk diklat kita harus mempersiapkan best practice ya, best Ya, practice atau ya. PTS gitu. Ya, Hubungan dengan karena kita pernah membina teman sejawat atau teman di SMP. Itu Ya, yang pertama. ya. Apakah itu perlu atau tidak? Itu yang pertama. Oke. Jadi bisa dipersiapkan. Ya. Dan yang kedua, Pak, punten ini mah langsung aja untuk retanggal diklat itu kapan ya Pak? Karena kan habis Lebaran biasanya sibuk gitu Pak Warawiri, apalagi emak-emak. Iya, Gitu, iya. Jadi kami bisa siap-siap lah ada di lokasi gitu, ada di rumah. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Wulan ya. Yang pertama berkaitan dengan best practice itu sangat diperlukan ya. Jadi best practice itu sebagai jejak rekam kita. Kalau kita jadi kepala sekolah, jejak rekam kita menjadi kepala sekolah seperti apa? Makanya nanti ketika dituntut diminta itu kita sudah siap. Dari sekarang dipersiapkan ya. Nanti makanya Pak Dr. Darno dibantu teman-teman yang belum punya best practice. Bagaimana cara menyusun best practice yang baik ya. Itu. Kemudian ya tadi ada pengalaman kalau guru di kelas. Guru itu bukan hanya PTK tapi best practice guru ya yang sudah melakukan membudayakan sesuatu yang sangat luar biasa itu bisa dijadikan best practice ya. Nah, kemudian berkaitan dengan tanggal kapan ya. Nah, Ibu Wulan sudah makanya belum beres kupat ini kan ya. Secara dirinya saya belum tahu, tapi dari kepegawaian memang terus melakukan komunikasi ya dengan LPMP ya itu untuk menyelenggarakan kegiatan diklat. Dan biasanya penyampai materi Bapak dan Ibu dinas ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi ya untuk memberikan pengalaman atau penguapannya diklat-diklat ini ya biasanya dengan jurusan administrasi ya. Nah, kalau dari kepengawasan dari kabupaten sendiri, ya secara administrasi memang tidak, sekalipun banyak yang pandai, yang terampil teman-teman kita di pengawas, ya itu tidak diperkenankan ya. Jadi secara administrasi tidak boleh ya, karena berada di wilayahnya. Kalau membantu ya membantu aja, ya. Tapi harus ada rekanan, ya baik dari LPP atau dari perguruan tinggi. Terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu kupatnya udah selesai ya, lembarannya udah selesai ya, langsung diklat. Terima kasih Ibu Wulan. Ya, turun Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oh, masih ada ya, Bu Rederika. Nah, ini dari SD belum ada ya. Ini dari. Silakan Bu Rederika. Ya. Mana Ibu Rederika? Fotonya mana Bu Rederika? Terima kasih Pak Darno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Naros, bahwa sesudah Lebaran ini kami para Calwas ini akan memasuki diklat sekitar 2 tadi ya Pak Korwas ya. Apakah sudah itu masih ada kegiatan OJL atau seperti apa gitu atau hanya diklat saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Redeka SMP mana Bu? SMP Negeri 4 Cibinong Pak. Oh dari Cibinong. Teman Pak Lahar ya. Ya. Sama. Yang sudah OJL itu tidak dilakukan. Tapi di waktu diklat Ibu nanti akan mengerjakan sejumlah LK yang cukup lumayan ya melelahkan lah, gitu ya. Makanya bahan-bahan dari sekarang itu ya nanti insya Allah mulai dari perdana saya akan kasihkan materi-materi yang sudah yang lalu-lalu gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa dibaca-baca lah gitu ya. Sekalipun memang terjadi perubahan-perubahan tentu saja ya. Nah, yang perubahan-perubahan kan tinggal sedikit-sedikit. Termasuk tadi dari Bu Wulan apakah perlu ada best practice, bawa best practice. Karya-karya kita kalau kita pernah menulis ya, itu juga dibawa karena itu menjadi ya nilai plus buat kita ya. Nah, itu. Jadi Ibu
Kalau yang sudah memang tidak seperti OJL yang dulu langsung di lapangan ya. Tapi itu kan kebijakannya bisa berubah, bisa ada, bisa tidak ada. Tapi mudah-mudahan Ibu inginnya Bu Redeka ada atau tidak ya? Inginnya oh. Ya, inginnya nggak ada Pak. Ya, mudah-mudahan ya langsung saja diangkat ya. Iya benar, amin. Ya. Langsung SK aja Pak. Langsung SK. Terima kasih. Setuju. Setuju. Iya, langsung. Iya. Alhamdulillah. Iya dong pasti. Iya Pak, Bapak Ibu, yang mungkin kesempatan yang dari Cawas SD ya, tadi sudah 4 SMP semua. Bapak Ibu silahkan ya, kita santai saja Bapak Ibu, ini tidak resmi kok, bukan kegiatan resmi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak resen ya, siapa ya Pak, siapa nih? Oh Pak Bambang ya? Halo. Bambang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Oh, silahkan. ini Pak, saya mau tanya ke Pak Dokter nih. Iya, Apa itu? ya. Oh, Pak Toyo ya? Pak Toyo. Pak Toyo. Pak Toyo. Oh, Namanya. Pak Toyo Nanggung ya? Pak Toyo Nanggung bukan? Oh, mohon maaf. Pak Pak Toyo. Dokter, saya Ya. dari Kecamatan Nanggung. Mau bertanya tentang limit usia untuk menjadi pengawas. Karena dari Cawas SD ini banyak yang sudah mencapai 55. Apakah memang seperti itu? Tolong dijelaskan. Terima kasih Pak Dokter. Iya, terima kasih Ya. Pak Toyo. Memang Sama harus di SMP bawah. juga. Ya, SMP juga sama ya. Iya Makanya Pak. saya udah menyampaikan ya komunikasi lah secara individu kepada di sini memang supaya segera ada diklat itu ya untuk menghindari. Tapi kalau aturannya memang harus di bawah 55 Pak Toyo ya. Ya, aturannya dari 54. Tapi mudah-mudahan ya, kalau saya mengharapkannya karena Bapak Ibu sudah lulus ya, sudah Iya lulus. betul. Dari tahun lalu Pak Haji. Dan insya Allah nanti Korwas akan komunikasi lagi, akan berusaha ya kepada teman-teman yang usianya sudah 55, tenang aja dulu ya, tenang aja dulu sebelum ada keputusan dari kepala dinas. Ya. Karena Amin. jadi Amin. oke, terima kasih ini masukan Amin. buat Korwas ya. Insya Allah akan disampaikan ke Pak Kadis nanti. Ya. Amin. Kalau aturannya 54 Pak Toyo ya. Oke. Bapak Ibu, mungkin kita lanjutkan dulu ya penjelasan dari Pak Korwas ya, nanti sambil berjalan saja. Mangga Pak Haji. Oke. Bapak Ibu, ketika nanti saya sedang menyampaikan, kemudian ada yang mau tanya, Pak Dr. Darno, tolong dikasih tahu aja, ya. Jadi tidak harus ini karena sifatnya bisa sharing ya dalam materi ini ya. Oke, kelihatan? Iya Pak. Oke, kalau kelihatan Iya. kita lanjut. Ada Pak. Ya. Baik. Nah ini ruang lingkup program pengawasan Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama program tahunan ya. Ini ada program tahunan. Itu di sudut kanan tuh ada apa namanya? Panah program pembinaan guru dan atau kepala sekolah itu tahunan. Program pemantauan lapangan standar, program penilaian kinerja itu tahunan, program pembimbingan dan pelatihan di dalamnya tentang itu. Kemudian yang semester ini bagian yang tidak terpisahkan dari program tahunan nanti sama, tinggal dibelah. Nah ini ada RPA ini tadi saya katakan RPP-nya ya di pertama itu ada RPA, ada RPM. Ini ada kaitannya dengan akademik ya, pengawasan akademik dan ada rencana pengawasan manajerial. Nah ini memang harus sampai ke sekolah. Bapak Ibu suka menerima ini dari pengawas? Tidak ada Pak. Belum. Nah nanti Bapak Ibu mah harus ya. Iya. Karena kita harus disiapkan. Insya Allah. Pengawas perubahan. Ya. Iya, memang harus pengawas perubahan. Pak Haji lagi gencar ini. Pak Korwas lagi gencar untuk memperbaiki bagaimana kinerja profesional seorang pengawas. Ya, sedang memperbaiki. Sekalipun ada yang kaget-kaget lah.
Biasa kalau perubahan itu biasa ada orang yang kaget ya. Jadi saya tidak mau teman-teman pengawas itu menjadi ya pejabat yang tertidur lelap ya. Padahal tugasnya sangat banyak. Makanya tadi saya ingatkan fungsinya itu menjadi quality ya, assurance, penjamin mutu. Jadi harus mukanya merah ketika mutu pendidikan rendah. Ya. Kemudian sebagai pengendali. Ya mungkin tadi yang bertanya tuh Pak Toyo tuh tahu tuh Pak Haji ketika jadi pengawas di Nanggung ya. Tahun berapa tuh Pak Toyo ya? Itu mampu melahirkan 10 guru. Tahun 2004 ya. Iya, itu mampu melahirkan 10 guru berprestasi termasuk Pak Toyo ya. 10 guru berprestasi dan itu bisa naik ke kabupaten itu hampir semua ya. Dan mereka dapat duit ya Pak Toyo ya. Dikasih honor sekali. Dikasih honor saya masih ingat tuh 350.000 itu sebulan itu. Jadi pengawas memiliki jenjang lengkap yang luar biasa ya. Bisa apa nih sebenarnya di kecamatannya apa yang akan dimunculkan ya. Bisa melahirkan 10 guru berprestasi misalnya. Kemudian untuk siswanya sampai berapa 250 siswa itu ya dapat beasiswa. Makanya pengawas itu lingkarannya sangat luas sekali ya untuk membantu kepala sekolah, membantu guru ya. Pengawas itu memiliki sejumlah strategi, sejumlah pendekatan dalam melaksanakan kepengawasannya. Jadi ada unggulan-unggulan. Nah, tapi kalau pengawasnya tidak punya program ya, program tahunannya hanya jadi dokumen mati, program sebenarnya dokumen mati, RPA-nya apalagi tidak dibuat ya, apa yang akan terjadi kira-kira ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang calon pengawas, saya mendoakanlah mudah-mudahan tadi Ibu siapa itu yang bilang ini adalah revolusi ya kepengawasan untuk memperbaiki kepengawasan kita. Oke, baik yang berikutnya ini prosedur penyusunan program ini hasil kepengawasan ya Bapak Ibu. Makanya tidak ada hasil kepengawasan menjadi sampah ya. Saya masih ingat ketika mau naik pangkat ya, saya bercanda sebenarnya karena saya juga tim penilai pengawas Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu nanti naik jadi pengawas mau naik 2 tahun kemudian kalau saya masih ada saya yang tanda tangan naik pangkatnya ya. Jadi naik pangkatnya sama Pak Haji ya sama Pak Ormas jadi langsung naik pangkat. Nah terutama yang ke golongan 4B ya. Jadi 4A 4B itu yang menilai langsung dari tim penilai kabupaten. Termasuk saya sendiri yang menilai. Nah, itu saya pernah bercanda. Ketika mau naik pangkat, ada teman pengawas yang mengumpulkan sejumlah instrumen. Instrumen hasil kepengawasan, misalkan PTS, kemudian misalkan PAS, dikumpulkan. Padahal bukan itu yang harus dilaporkan. Tapi laporan hasil kepengawasan. Laporan hasil pemantauan 8 standar. Laporan hasil penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi semuanya dibundel. Jadi sama, bulan ini akan melakukan kegiatan apa? Ya. Mana programnya, mana jadwalnya, apa instrumen yang digunakan. Kemudian nanti dikumpulkan. Nah, disitulah membuat laporan. Laporan secara bersama-sama. Makanya saya titip kepada calon pengawas yang baru, jangan terkena virus negatif, bangun kebersamaan. Ya, bangun kebersamaan, kalau perlu komunikasinya lintas. Bukan hanya satu gugus, bukan hanya satu kecamatan, tapi satu kabupaten, bahkan bisa secara nasional, ya. Kita harus tahu kegiatan AFSI di pusat, harus tahu di Jawa Barat seperti apa, kebijakan-kebijakan apa. Ya, jadi pengawas itu harus banyak wawasannya. Makanya jangan dibiarkan. Nah, alhamdulillah sekarang juga ketika pengawas mau dicibir ya, pengawas mau dihapus, teman-teman pengawas pengurusnya pada lari itu sekarang. Ya, untuk bagaimana caranya supaya tidak dihapus, supaya tidak ada yang merendahkan. Ya, dulu saya juga berapa kali datang ke Seknek ketika teman pengawas tidak ada sertifikasinya, kepala sekolah dan guru yang dinilai ada, ya.
Kan gelisah itu pengawas itu. Ya. Makanya saya termasuk beberapa kali itu masuk ke Seknek, bahkan dengan dulu dengan Profesor Dr. Surya saya pernah di ruang kementerian. Itu memperjuangkan. Jadi seorang pengawas itu memang lintas, ya. Bahkan Bapak Ibu tidak mustahil ketika Bapak Ibu memiliki kompetensi, bukan hanya menjadi pengawas yang ada di satu kecamatan, tapi bisa di luar kecamatan, bisa di luar kabupaten, ya. Bahkan kalau punya kompetensi, kita juga termasuk orang yang akan dipanggil di kementerian, ya. Saya termasuk salah seorang yang juga pernah menyampaikan materi kementerian, ya. Ya, pesertanya orang kementerian sendiri meminta kita tentang evaluasi di lapangan seperti apa. Nah, makanya kalau kita tidak punya data dan kita mau menyampaikan kepada mereka, tidak akan bisa. Makanya Bapak Ibu, sekali lagi saya menginginkan Bapak Ibu benar-benar pengawas yang sudah siap. Begitu nanti masuk ada diklat, kalau perlu nanti timnya yang menatar kita itu menjadi kewalahan, ya, karena keahlian kita, ya. Jadi kita harus naik lebih maju daripada yang sudah-sudah. Ya, gitu yang sudah. Itu yang saya harapkan, ya. Nah, nanti Korwas juga ya silakan diundang ketika sudah ada SK, kita akan memulai dari mana dulu pekerjaannya, ya. Kita dari mana dulu, apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara pelaporannya. Nah, itu yang harus dilakukan. Makanya prosedur penyusunan program kepengawasan ini itu harus dimulai daripada pendataan atau identifikasi. Kemudian dari analisis data. Jadi data, jadi pengawas itu harus berdasarkan data, ngomongnya data, pembinaan berdasarkan data, bimlat, diklatnya, workshopnya dari data. Karena kita akan menghidupkan sejumlah data atau informasi yang kita dapatkan. Jangan jadikan data-data ini benda mati. Seringkali tertumpuk di meja, di kantor, dan tidak memiliki makna apa-apa. Ya, makanya Bapak Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah, itu harus diperbaikilah kinerjanya. Ya, jangan menjadikan sesuatu tidak. Jadikan segala sesuatu yang kita dapatkan oleh informasi atau data yang ada menjadi sebuah inspirasi untuk mengeksekusi, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi kembali, ya, perencanaan program, baru penyusunan penyempurnaan program. Baik Bapak dan Ibu, nah, itu yang harus oke. Ini sistematikanya, ya. Oh, terus ini data ini. Nah, ini sistematika program pengawasan. Nanti Bapak Ibu juga harus tahu, ya, ada halaman pengesahan. Nanti semua program Bapak Ibu, ya, termasuk laporan, termasuk dumpak yang akan naik pangkat, nanti ditandatangani oleh Korwas. Karena Korwas itu harus tahu, ya, apa yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, ya. Data pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan selanjutnya. Ini visi, misi, dan tujuan Bapak Ibu juga penting, ya, ini terbiasa, ya. Alur kegiatan, ruang lingkup, dan manfaatnya. Kemudian ini bab 2, evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan pengawasan tahun sebelumnya. Jadi jangan hilang. Makanya Bapak Ibu program itu dari tahun ke tahun itu terkumpul, ya. Makanya identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya, kemudian dievaluasi, ya, tindak lanjut hasil pengawasan sebagai acuan dalam penyusunan program tahunan. Ya. Jadi program kita harus ada dasarnya. Nah, kemudian bab 3, program pengawasan sekolah, pembinaan guru, kepala sekolah dan pendidikan, pemantauan tadi pelaksanaan 8 standar, penilaian kinerja guru dalam sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Jadi jelas, ya, apa yang kita lakukan. Kemudian bab 4, program semester pengawasan ini, program semester dibagi 2 nanti. Untuk genapnya dari mulai Januari, ya, Januari, ganjilnya dari Juli. Makanya nanti harus memperhatikan
ya kita seringkali ini SKP kita sebagai pengawas dibuat dari Januari sekalipun tidak ada anggaran, ya. Ini dari genap dulu ya, baru ke ganjil. Nah, termasuk kegiatan-kegiatannya harus tahu apa yang dilakukan di sekolah itu harus sama dengan apa yang direncanakan oleh, makanya pengawas itu tidak boleh meninggalkan kalender pendidikan, ya. Karena kalender pendidikan itu sebagai pijakan penentuan jadwal kegiatan. Nah, ini dibuat untuk setiap sekolah binaan nanti, ya. Kenapa harus setiap sekolah binaan harus ada program-program kepengawasan? Karena setiap SD binaan permasalahan berbeda, ya. Nah, itu juga harus tahu visi, misi dan sekolah yang dibina, ya, supaya kita ketika memberikan pembinaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu jadi ada bab keempat, kemudian bab 5 rencana pengawasan akademik. Ini yang tadi disampaikan dan berjalan RPA. Ini juga dimasukkannya RPA RPM itu di bab 5. Ada juga yang cukup sampai 4 bab, RPA RPM-nya sebagai dipisah, ya. Tapi kita ikuti saja nanti Bapak Ibu. Kita punya buku panduan kerja pengawas, ya. Itu punya buku panduan pengawas dan itu bisa diikuti oleh kita bagaimana cara menyusun program yang baik, ya. Dan jangan lupa kita harus memperhatikan Permendikbud nomor 143, ya, tahun 2014. Karena program-program termasuk instrumen termasuk untuk kenaikan pangkat masih menggunakan Permendikbud tahun 143 nomor 143 tahun 2014. Dari situ Bapak Ibu bisa belajar. Nah, ini bab 6-nya ini penutup, ya, uraian tentang kesimpulan program pengawasan dan harapan penyusun biasa ini. Lampiran RPA tadi dilampirkan, RPM dilampirkan, jadwal dilampirkan, ya. Kemudian surat keterangan, ya, pembagian tugas bidang pengawasan, instrumen dan dokumen lainnya. Kemudian praktik penyusunan program. Nah, ini nanti, Ibu siapa tadi yang dari SMP Cibino, nanti ada praktik penyusunan program, ya. Ini tunjuk, buatlah kelompok kecil, ya, 2 orang. Buatlah RPA. Jadi setelah nanti Bapak Ibu dapatkan ilmu tadi, akan diberikan tugas ini, ya. Buatlah RPM bagi kelompok yang ini. Baca lagi ini materi-materinya. Ini sudah ada petunjuk-petunjuknya, ya. Kan baca kaji hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan pada tabel. Evaluasi, jadi nanti disiapkan tabelnya dulu, hasil kepengawasan apa, kemudian oleh kita dianalisis, ya, dibuatkan RPM-nya. Kemudian pelaksanaan pengawasan, ya, ini pemantauan pembinaan kerja tadi sudah disampaikan, ini ikatan mutu, ya, ini. Pokoknya yang kaitan dengan guru adalah supervisi akademik, yang kaitan dengan kepala sekolah adalah supervisi manajerial. Karena kepala sekolah sudah tidak mengajar lagi setelah 2 tahun yang lalu, itu keluar SK bahwa kepala sekolah memiliki tupoksinya hanya ada 3, 1 manajerial, kedua adalah akademik, dan ketiga kewirausahaan. Tapi sebagai penjamin mutu dan pengendalinya ada pada pengawas, ya. Nah, ini juga LK, diskusi pelaksanaan program pengawasan, ini LK-nya. Nanti tinggal kalau saya kasihkan nanti ke Pak Dr. Darno, nanti tolong diberikan kepada yang lain. Tinggal di-share saja lah. Ini pelaksanaan pengawasan, supervisi akademik, nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, ini pembinaan guru. Pembinaan pada pengawasan akademik merupakan kegiatan pembimbingan melalui bantuan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, sasaran pengawasan pada salah satu satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan guru. Pembinaan guru dalam pengawasan akademik adalah meningkatkan kompetensi guru, ya. Kita pun harus tahu, harus paham tentang kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional, ya. Nah, materinya apa? Sama yang 4. Jadi Bapak Ibu sering saya ngomong bahwa pengawas itu menggunakan manajemen cikopi kalau saya sebut, ya. Dia seorang pengawas harus mampu, ya, nuangkan sendiri, ngecek sendiri,
minum sendiri. Kalau pengawas tidak mampu menuangkan ide-idenya, tidak mampu mengidentifikasi, tidak mampu menganalisis, ya, maka akan ketinggalan. Ya. Makanya nanti ini pendekatan metode ini kita akan dapat nanti ya, pendekatan antara lain ada direktif, ya, direktif klinis kolaboratif, FGD, Delphi, ya, teknik antara ini. Nanti ada langkah-langkahnya, ya. Nanti juga insya Allah akan dilatih Bapak Ibu yang berkaitan dengan sejumlah pendekatan, termasuk yang tadi saya katakan grooming. Grooming itu adalah bangunkan aku. Jadi kepala sekolah yang tidur, guru-guru yang tidur, segera bangunkan oleh pengawas. Karena pengawas adalah seseorang yang mampu mempengaruhi, menggerakkan, bahkan mengembangkan kepala sekolah guru menuju guru dan kepala sekolah profesional. Baik, ada yang bertanya, Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu silakan. Bu Indah ya, Bu Haji Indah. Ya silakan Bu Haji. Sepertinya mau nanya nih, mau nanya siapa nih? Yuk silakan. Bu Haji Indah atau siapa dulu nih? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Pak. Ya Pak, silakan. Mangga. Ini mau bertanya ke Pak Dokter. Iya ya. Berkaitan dengan yang Bung barusan, bahwasannya kepala sekolah sekarang tidak mempunyai kewajiban untuk mengajar. Tetapi ketika kita membuat SKP yang sekarang lagi hangat-hangatnya dengan SKP online, di SKP online tetap kita dimasukkan dengan Permenpan yang ada sebagai 2009. kepala sekolah dan KBM-nya. Ya. Itu barangkali menjadi sebuah permasalahan Pak itu. Ya. Menurut saya. Oke. Ketika kita memasukkan yang 25% KBM dan 75% sebagai kepala sekolah, yang 25% ketika kita mengisi LHKP, kita ngebohong Pak. Ya, Karena ya. kita tidak mengajar itu. Nah, gimana nih solusinya Pak? Terima kasih Pak. Oke, Tuh. terima kasih. Yang pertama, sesungguhnya sudah lama Pak Toyo ya yang nanya itu ya. Sudah lama bahwa kepala sekolah itu memiliki tugasnya 3, ya. Sudah disampaikan kepada pengawas-pengawas di Jawa Barat, ya, bahkan secara nasional. Jadi yang pertama berkaitan dengan manajerial, kemudian akademik dan kewirausahaan. Namun ketika dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, ya, secara formal, secara kelembagaan, ya, sosialisasi kebijakan ini belum sampai ke daerah, ya, dari pusat. Karena itu daerah mengambil kebijakan, ya, bahwa ketika mau naik pangkat, ya, termasuk di SKP, kepala sekolah masih tetap mengajar, ya. Karena itu definisinya belum berubah ketika kepala sekolah masih mengajar. Jadi definisinya adalah kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan. Sementara yang terbaru adalah bahwa kepala sekolah itu adalah guru, ya, yang diangkat menjadi kepala sekolah. Makanya ketika kepala sekolah sudah menjadi seorang manajer, tidak mengajar lagi. Tapi ketika kebijakan dari pusat yang disampaikan ke daerah kabupaten kota belum mendapatkan sosialisasi dan instruksi secara formal dari provinsi. Ya. Karena untuk aplikasi tentang kebijakan pelaturan ini, Pak Toyo memang alurnya dari pusat, kemudian ke daerah tingkat 1, baru ke daerah tingkat 2. Kemudian perubahan kebijakan dengan perubahan aplikasi seringkali kita tidak matching memang. Ya, di aplikasi di LP2KS masih muncul. Termasuk Bapak Ibu ketika dalam kurikulum COVID, ya, yang hanya beberapa indikator saja dalam mengajar ketika di masa COVID, tapi tuntutan aplikasi kan masih tetap aja semua indikator masuk. Nah, itu artinya tugas pengawas di sini untuk memberikan masukan kepada dinas. Jadi kalau pengawas sifatnya perlu diketahui Pak Toyo, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tapi justru berjuang untuk meluruskan yang bengkok, ya, kemudian mendamaikan yang yang bermasalah, ya. Makanya tugas pengawas itu luar biasa berat, ya.
termasuk hal-hal yang tidak sesuai baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan tingkat nasional. Makanya pengawas itu memang menjadi orang yang benar-benar handal. Nah, tapi perlu diketahui tidak semua orang senang kepada orang-orang yang ideal. Tapi kita tetap ketika kita berada dalam koridor kepengawasan, kita justru harus memperjuangkan hal-hal yang kayak tadi. Terima kasih Pak Toyo, ini udah disampaikan dan nanti juga saya akan sampaikan lagi, ya akan disampaikan lagi pasti ke dinas ya, dan dinas nanti ya kabupaten ya harus mendorong provinsi karena di lapangan ini memang akibat dampak dari kecepatan informasi. Kadang-kadang guru sudah lebih tahu karena dia dilatih di tingkat pusat, ya. Sementara begitu disampaikan ke dinas kabupaten, dia tidak akan mampu kalau namanya pejabat struktural, dia tidak akan mengambil kebijakan yang belum ada perintah. Bentuknya seperti itu. Nah, kayak sekarang yang sedang rame. Nah, makanya kenapa ada orang yang mengatakan pengawas harus dihapus? Itu tadi. Karena tugas pengawas yang berkaitan dengan manajerial dan supervisi akademis dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, itu yang sekalian harap. Makanya jadi pengawas harus bijak. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tapi harus memiliki ide sendiri, harus punya konsep sendiri, dan kita harus mampu menjalankan bahkan sesuatu yang sudah dilakukan oleh kebijakan lembaga, oleh kebijakan dinas. Kalau memang keliru, kita yang harus meluruskan. Makanya pengawas itu benar-benar menjadi pengendali, Pak, penjamin mutu, termasuk dalam pembelajaran, buku pelajaran, metodologi, kebijakan, kita harus ikut andil. Makanya pengawas tidak boleh mundur, ya, karena pengawas berada di garis lurus untuk menyampaikan informasi yang benar. Kita terlepas dari kebijakan-kebijakan yang kaku, selama kita memiliki keyakinan penuh tentang sebuah kebenaran, ya, tentang konsep, maka itu harus diperjuangkan. Dan adanya di pengawas. Itu hebatnya pengawas. Dan pengawas itu adalah jabatan profesional dengan ciri bahwa kita memiliki organisasi yang sah, yaitu APSI, ada Asosiasi Pengawas Indonesia. Bukan hanya lintas sampai sekabupaten kota, bahkan secara nasional bisa sampai ke presiden, kepada menteri untuk menyampaikan ide-ide ini. Jadi bahkan saya sangat mengharapkan justru ketika ada ide-ide yang bagus, ya, dalam kependidikan, ini gak bener nih sistem ini. Gak benar ini. Nah, itu harus kita rumuskan, ya, kita sampaikan ide-ide yang cemerlang itu. Jadi bukan tugas seorang pengawas ketika kita ngedumel di belakang, ya. Kalau kepala sekolah dan guru, iya, karena terlalu jauh. Tapi pengawas itu akan didengar, ya. Jadi terima kasih Pak Toyo. Ini juga termasuk termasuk saya, sering ini saya sampaikan. Tapi kalau kita ini mentok di sini harus kemana kita, ya? Karena kita namanya penjamin mutu, ya, sangat berat sekali kan, ya, sangat berat sekali. Terima kasih mengingatkan ya kepada saya, ya, termasuk tadi saya ucapkan. Ya, oke. Mangga yang lain. Nih siapa? Oh, Pak Sidik, mangga Pak Sidik. Sudah ngacung. Pak Sidik di SD mana sekarang Pak Sidik? Ya, mangga, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berpendapat Pak Dokter menambah dan merespon hasil dari paparan dan jawaban Pak Dokter kepada Pak Toyo. Jadi berpendapat bagi saya Pak Dokter, barangkali suaranya feedback Pak. Iya, Pak Sidik ada suaranya bisa dimatikan itu ya, ada feedbacknya. Ada feedback. Yang lain jangan bicara dong, jadi feedback jadinya. Ya. Menurut saya begini, melengkapi dan berpendapat, ini merupakan konsekuensi dari apa yang selama ini sebetulnya
dari aturan yang sudah aturan yang sudah digulirkan, tetapi dalam kenyataannya untuk di tingkat realisasinya itu belum sejalan. Karena kepala sekolah sampai saat ini masih menerima tunjangan sertifikasi. Sedangkan dalam aturan kepala sekolah sudah bukan lagi sebuah tugas tambahan, tapi merupakan guru yang diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Tapi kenyataannya, realitasnya sampai sekarang masih berupa kesejahteraan itu didapat dari tunjangan sertifikasi, sehingga dalam sistem yang ada di Dinas Pendidikan sampai dengan ke yang berwenangnya itu masih harus disesuaikan, sehingga pada saat kita membuat perencanaan dalam SKP pun kita harus berpatokan lagi ke sana, kembali lagi ke Permenpan RB, karena itulah yang kita rasakan masih sampai saat ini. Kepala sekolah masih belum mendapatkan tunjangan kepala sekolah sesuai aturan yang baru. Jadi kita masih tetap mendapatkan tunjangan berdasarkan aturan yang lama, yaitu kita mendapat tunjangan profesi guru. Sehingga dalam sistem kepegawaian pun ya sudah jelas yang bisa digunakan aturannya kembali lagi ke Permenpan RB 16 tahun 2009 tadi. Jadi memang betul itu jadi apa yang kita nyatakan itu sebetulnya tidak kita laksanakan. Jadi kita membuat rencana dalam 1 tahun target, tapi sebetulnya hanya sebatas itu draft saja. Dan tapi kalau kita kembali ke apa yang kita terima, yaitu bahwa kita masih mendapatkan tunjangan sertifikasi, itu sebetulnya jadi nyambung juga menurut saya, seperti itu Pak Dokter. Itu berpendapat. Yang kedua, bagaimana dengan jika ada di lapangan orang pengawas yang menggunakan pendekatan birokrasi, Pak Dokter. Jadi bukan seperti yang hari ini kita simak yang dipaparkan oleh Pak Dokter, seorang pengawas itu perannya itu hanya sebetulnya yang lebih dekat itu adalah sebagai pemberi bantuan profesional kepada kepala sekolah dan guru. Ada di lapangan itu kenyataannya bahwa banyak sekali yang menggunakan pendekatan sebagai birokrasi gitu. Jadi katakanlah kalau bukan datangnya dari pengawas, maka itu bisa dikatakan belum berlaku gitu. Apapun yang dikatakan pengawas, itulah yang menjadi pedoman. Seperti itu. Padahal menurut yang hari ini kita simak, kita saksikan paparan dari Pak Dokter ini, bahwa peran pengawas itu sangat jelas sebagai figur yang berfungsi untuk memberi bantuan profesional, di mana dalam rangka memperkuat penjaminan mutu pendidikan di lapangan. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sidik. Ini buat teman-teman. Saya dari belakang aja jawabnya. Kalau ada di lapangan pengawas Changsri itu yang pendekatannya pendekatan struktural, bukan pendekatan personal, itu tidak benar ya. Maka karena itu ketika Bapak Ibu nanti terutama Pak Sidik ya jadi pengawas, makanya jadilah pengawas yang profesional. Pendekatannya adalah humanis ya. Dari itu komunikasinya komunikasi profesional, komunikasi edukatif ya, memberikan bantuan dan pelayanan yang baik. Jadi tidak otoriter yang kayak tadi. Sekalipun ada, insya Allah itu adalah tanggung jawab Korwas, karena Korwas sekarang sudah mulai keliling ya.
Jadi keliling memang ingin melihat ya, ingin meluruskan seperti apa ya. Tapi kalau nanti ya yang sekarang sudah sedang kita melakukan komunikasi dengan Korwas ini belum pernah terjadi nih ya, belum pernah terjadi ya, baru sekarang yang terjadi. Dan perlu diketahui Korwas itu memang yang baru 2 kali ini sejarahnya. Dulu zaman Korwasnya Pak Lukman ya, yang SD SMP digabung ya. Begitu selesai Pak Lukman ke Pak Yadi, ada Pak Haji Dayat, ada Pak Sumina, ada Pak Ade Nurudaya, ada 2 SD SMP. Jadi tahun ini adalah tahun kebersamaan kembali kepada jalan yang benar. Jadi koordinator itu hanya 1 ya, untuk beberapa lembaga, mau pengawas PAIS, pengawas SD, pengawas TK, kemudian pengawas SMP ya. Kalau dulu ada SMA, SMK kan, itu hanya 1. Ya. Jadi kembali kepada porsinya yang benar. Makanya mudah-mudahan saya juga menjadi Korwas bisa menerima amanah ini, dan teman-teman yang kayak tadi udah saya dapat informasi Pak, dan sudah ditindaklanjuti lah beberapa teman. Bahkan ada teman pengawas juga yang nanti Bapak Ibu mungkin ada yang jadi koordinator, jadi pindah itu jabatan pengawasnya jadi jabatan koordinator satuan layanan pendidikan itu ya. Jadi pendekatannya pendekatan struktural lagi yang kayak Pak Sidik. Tapi kemarin ada beberapa koordinator udah saya sampaikan ya. Jangan lupa kacang jangan lupakan kacang dari kulitnya. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu ada yang jadi koordinator dari pengawas, bukan koordinatornya yang besarnya ya, tapi pengawasnya. Karena yang pokok adalah tugas pengawas. Koordinator mah tambahan gitu ya, tambahannya. Nah, karena itu Pak Sidik, kalau ada yang begitu itu tidak benar. Makanya tolong nanti ketika Pak Sidik dan teman-teman diangkat, jangan seperti itu pendekatannya. Dan pasti itu tidak akan disukai sama kepala sekolah dan guru. Kemudian berkaitan dengan lanjutan kebijakan yang tadi, berkaitan dari pusat sudah disampaikan, sudah digulirkan dan sampai kepada beberapa kepala sekolah, pengawas atau guru, sementara di daerah itu berbeda. Nah, karena itu ini perlu disikapi. Jangan sampai nanti menjadi pengawas juga terlalu latah. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan yang dilatih di pusat ya, di Jakarta, segera laporan ke Korwas, Pak saya dapat informasi seperti ini. Jadi jangan ketika mendapatkan informasi baru dari pusat langsung di-share. Kita ini seringkali menge-share informasi baru sementara di daerah belum siap. Kayak sekarang ini yang terus bergulir di lapangan tentang kepala sekolah menjadi manajer. Sementara kabupaten kota belum mengambil kebijakan dan belum secara formal. Sekalipun secara informal mereka tahu semua. Tapi karena secara formal belum ada surat resmi, belum ada surat perintah, maka dinas belum sanggup untuk melakukan perubahan itu. Tapi ini sebagai catatan Pak Sidik buat Korwas, insya Allah ini akan disampaikan, dituntaskan kepada dinas pendidikan. Terima kasih Pak Sidik. Oke Pak Darno, ada lagi yang lain? Ada lagi ini Bu Eli ya. Bapak Ibu udah azan ya, tapi apa lanjut dulu ya? Bentar lagi ya Bapak Ibu ya. 5 menit lagi aja ya. Iya. Bu Eli, halo. Bu Eli Huriyati. Yo, silakan Ibu Eli. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Eli Huriyati, Cawas dari Kecamatan Cijeruk, Pak, SD Palasari 01. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Tadi kan saya menerima materi-materi yang harus kita kuasai dalam diklat kepengawasan dengan LK-LK yang begitu banyak. Pertanyaan saya, sejauh mana pengaruh gitu Pak, pengaruh penilaian ketika kita diklat dalam pengangkatan kita atau sampai kita mendapatkan seperti itu. Baik, Ibu Eli, terima kasih. Apa hubungannya antara diklat dengan pengangkatan? Pokoknya Ibu beres di diklat, SIM akan turun. Ya. Alhamdulillah. Jadi diklat itu adalah SIM.
ya. Jadi SIM untuk mendapatkan SK penugasan ibu menjadi pengawas. Ibu itu sudah lulus, ya, jadi pengawas itu sudah lulus, tapi belum mendapatkan SIM karena belum melalui satu pintu lagi. Dan pintu ini adalah diklat. Kenapa diklat diawalkan? Ya, jangan sampai pengawas-pengawas baru masuk ke lapangan tidak mendapatkan informasi yang tepat dan benar berkaitan dengan kepengawasan. Makanya ini permennya adalah harus dilalui oleh seluruh cawas. Termasuk Bapak Ibu yang sudah jadi pengawas saja, ya, bukan pembekalan, tapi mereka penguatan. Karena ini adalah kebijakan dari pusat dan harus dilalui, 1 minggu lagi mau pensiun, tidak bisa diproses pensiunnya karena penguatan pengawasnya belum dilakukan. Karena penguatan sama dengan pembekalan. Jadi ini termasuk kebijakan pusat, Ibu, ya, bahwa pintu untuk mendapatkan SK surat tugas itu harus melalui, ya. Makanya Dinas Pendidikan itu mempercepat, ya, mempercepat agar diklat itu dilakukan. Ya, terima kasih. Jadi Ibu tos di diklat mah langsung ditugaskan, ya. Nanti Korwas akan minta suratnya langsung, ya. Iya, terima kasih Pak Dokter penjelasannya. Ya. Masih ada tadi Pak siapa ya? Pak Iip ya? Halo Pak Iip, tadi angkat tangan tapi udah ini. Sudah. Ya. Sepertinya nggak jadi ya, Pak Iip nggak jadi ya? Ya. Ini kan udah azan Pak. Oh udah azan, oh ya. Darno. Ya Ibu, Bapak ya Pak, ya. Sudah azan. Ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti pada amin. Kesempatan. Kayaknya Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa materi ini adalah materi yang 8 jam, ya. Jadi untuk materi ini 8 jam tentang tupoksi dan etika kepengawasan ini. Berarti ya ketika 8 jam disampaikan hanya 2 jam melalui virtual, saya yakin Bapak Ibu tidak akan sempurna pemahaman. Tapi minimal ya, minimal Bapak Ibu tahu ya, minimal mengenal. Kurang lebih ada 6 materi sebetulnya, kalau 6 hampir berapa ratus, 100 lebih ya, 100 jam. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih. Amin. Dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat buat semuanya, ya, dan kita tetap diberikan kekuatan, kesabaran, ya, dan pada akhirnya Allah mudah-mudahan menakdirkan kita, ya, untuk sampai pada pekerjaan baru kita, jabatan kita sebagai pengawas. Mudah-mudahan kami semua sangat menunggu Bapak Ibu semuanya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya, tepuk tangan Bapak Ibu buat Bapak Korwas kita. Terima kasih Bapak Korwas, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Korwas ya dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di room ini. Bapak Ibu, demikian pertemuan kita silaturahmi dengan Bapak Korwas. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti info-info berikutnya Bapak Ibu ada di grup WA Bapak Ibu. Nanti kita sepakati ya kalau ada pertemuan lagi atau perlu lagi nanti kita tinggal musyawarah di grup WA. Bapak Ibu terima kasih ya dan mohon maaf ini saya sebenarnya bukan koordinator Pak Korwas, ini cuma inisiatif saja. Iya bukan Pak. Sebenarnya di SMP itu Bapak Ibu itu tadinya Putri ya Putri kan karena usia itu terus bilang ke saya gitu Pak Darno mohon dihandle gitu cuma gitu. Kalau yang SD nanti ya silahkan saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon maaf atas semuanya mungkin ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan Bapak Ibu semua ya mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kita tutup sama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak ya. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu dan kesempatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, sama-sama Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu.